saya Yudit. Karena saya Katolik, saya kemarin waktu Pilpres pilih Jokowi. Karena Yesus dan Jokowi itu punya kesamaan. Jokowi orang Solo, Yesus orang Kudus. Coba kita lebih jauh lihat nonton videonya ya. Apa narasi yang akan digiringkan oleh orang ini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi pernyataan yang jujur dari warga Katolik ya, berkenaan dengan Jokowi ya. Jokowi dipilih di Pilpres yang lalu. Yang kedua, yang juga bagus saja sebetulnya dikatakan bahwa Jokowi itu mirip Yesus ya. Jokowi itu mirip Yesus ya. Dan karena itu orang Katolik memilih Jokowi ya. Kalau diandaikan bahwa Jokowi mirip Yesus, itu ya bagus saja, silakan aja. Kita tuh nggak butuh yang begitu-begitu, dan memang nggak butuh juga gitu loh. Mau milih Yesus, mau milih atau mirip Paulus, atau mau Yudas atau siapa, itu ya terserah saja. Kalau kita ya umat Islam itu sudah selayaknya memang yang kita ikuti adalah yang memiliki sifat-sifat ya doktrinatif seperti yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sidik, jujur, ya bisa dipercaya, nggak mungkin palsu apa yang dimilikinya. Ya itu sangat penting bagi umat Islam. Kalau identitasnya palsu, ijazahnya palsu, ya kalau kepemilikannya palsu dan lainnya palsu, ya untuk apa juga, nggak ada gunanya ya. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya ya. Kalau dipilih rakyat itu sudah barang tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana cara menyejahterakan rakyat, bukan memanipulasi rakyat ya, tetapi menyejahterakan rakyat ya, karena rakyat ini butuh memang pemimpin. Nah, pada waktu itu ya, ada kami, selalu ada kami. Orang yang kelihatannya merakyat itu Jokowi, sehingga banyak rakyat yang memilih dia. Nggak tahunya justru malah sebaliknya, menggunakan rakyat ya, dugaan ini pemirsa, tetapi tuntutnya kepada bosnya itu mengapa ada seorang pejabat ya di kabinet ini yang jabatannya tumpuk undung, nggak habis-habis itu, padahal usianya udah 70 tahun lewat itu. Kayaknya mungkin sudah nggak ada habisnya lagi dalam melihat kehidupan itu, kayak begitulah ya. Yang ketiga, sudah barang tentu dia harus menyampaikan apa ya kan, berita-berita yang bagus ya, memberikan peringatan dan seterusnya. Dan keempat tuh cerdas, bukan pelongo ya, bukan pelongo. Nah, kalau misalnya warga Katolik ini, saya baca ya di sebuah judul media gitu, warga Katolik Jokowi dan Yesus punya kesamaan ya. Sekedar saya beritahukan kepada pemirsa yang mungkin belum tahu, sebetulnya berapa sih banyak jumlah warga Katolik di Indonesia itu. Oke, udahlah. Jadi intinya apapun temanya, apapun pembicaraannya, siapapun aja yang ngomong, ketika bersangkut pautan dengan Presiden Jokowi, maka diolok-olok. Padahal saya cek itu namanya Ustadz Suharsono katanya. Ustadz loh, Ustadz Suharsono. Ketika ada sebuah media yang memberitakan, dan memang itu sesuai dengan ucapan yang tadi di awal,
Mirip. Jokowi itu mirip. Karena sama-sama orang Kudus, ini orang Solo, ini orang Kudus. Coba apa tujuan dia membuat konten itu, membuat narasi itu, menggiringkan. Ya silahkan ambil. Judulnya nih, judul YouTube-nya itu, warga Katolik Jokowi dan Yesus punya kesamaan. Udah ambil aja dia, nggak apa-apa. Ngapain? Statement yang di awal itu dibuatkan judul kayak, udah ambil aja dia, nggak apa-apa katanya. Ini Ustadz keblinger tuh. Apa poin yang ingin Anda sampaikan kepada publik ketika membuat video itu? Ingin menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak dibutuh oleh Islam. Terus emang yang punya Islam siapa? Anda. Gila ini. Coba apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada publik selain Anda ingin mengejek, mengolok-olok Presiden Jokowi? Dia kait-kaitkan dengan sidik, amanah, tabligh, patonah. Kemudian ada kalimat-kalimat pelangak pelongo dan sebagainya, ijazahnya tidak palsu. Itu kan dia ingin mengatakan bahwa itu meledek, itu namanya. Secara tidak langsung ya ada kehati-hatian di dalam berbicara, tapi poinnya kita bisa tangkap bahwa dia sebetulnya ingin meledek Presiden Jokowi. Nah ini loh kebencian yang begitu akut kepada Presiden karena dia tidak menang di pertengkaran Pilpres dulu 2 periode, akhirnya sampai akut kayak gitu loh. Sekali ini akunnya namanya Ustadz Suharsono. Ustadz bos. Kok bisa seorang ustadz menggiring narasi-narasi yang gak jelas, lebih kepada meledek, mengejek, memfitnah. Lebih kepada itu tuh. Poin ini yang ingin dia sampaikan itu mengejek, membuli, memfitnah Presiden Jokowi itu. Aneh saya. Saya nggak habis pikir ketika orang-orang seperti ini masih diikuti di republik ini. Serius. Ketika masih ada jamaah, ketika ada masyarakat yang masih ikut orang-orang seperti ini di dalam ceramah-ceramahnya itu, nggak habis pikir saya. Suatu waktu saya ingin cerita sedikit ya. Saya punya guru, udah sepuh guru saya. Kemudian di tetangga desa itu ada yang ngundang mubalik. Biasa orang kota tuh, Habib. Sesuatu lah Habib, mereka lah. Kemudian di atas mimbar itu ngomong mencak. Enggak 10 menit beliau yang benar-benar ulama sudah sepuh pulang. Kemudian ditanya, kenapa Bah pulang? Apa sih ini, bukan ngaji? Ini bukan ngaji. Ngapain mendengarkan orang kayak gitu? Pulang aja. Orang yang sudah sepuh ketika mendengarkan provokasi yang gak jelas. Makanya saya selalu ingin berikan pesan kepada masyarakat. Kalau Anda menemukan seorang ustadz yang 90% lah, kalaupun tidak 100%, yang 90% tidak memberikan pencerahan ilmu agama yang baik kepada Anda, tinggalkan. Saya memberikan pesan, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada seorang ustadz yang di dalam pembicaraannya, di dalam forum apapun, kalau tidak 90% memberikan wawasan ilmu agama yang baik, supaya akhlak kita menjadi baik, memberikan susupan ilmu supaya selamat dunia dan akhirat. Kalau 10%-nya dipakai untuk kepentingan dia ngomongin politik, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ngomongin kepentingan kelompok dia, nggak apa-apa. Tapi minimal 90% harus benar-benar hak masyarakat terpenuhi
Satu kali lagi, hak masyarakat terpenuhi sebagai orang yang butuh pemandu, butuh ilmu, butuh dibimbing, butuh dituntun ke arah yang lebih baik. Kalau ada seorang ustadz yang di dalam pemaparannya 90% berbicara kepentingan dia, kepentingan kelompoknya, apalagi kepentingan politik, menurut saya tinggalkan. Tidak memberikan pencerahan apapun, tidak memberikan edukasi akhlak, etika, moral yang baik. Apalagi sampai ketika dia ngomong, otak kita mendidih, hati kita mendidih, emosi kita memuncak. Tinggalkan. Menurut saya, tinggalkan. Yakin 100% itu nggak baik. Itu nggak baik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.